Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mas siapa ya? Mas Umar. Mas Umar. Nama lengkapnya? Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz. Terus umur berapa ya Mas? Umur 19. 19 tahun. Alamatnya di mana nih? Alamatnya Jalan Untung Suropati, Kaliwates, Jember. Untuk kerjaannya apa ya Mas? Pekerjaannya sekarang masih mahasiswa. Oh, masih mahasiswa. Mahasiswa mana Mas kalau boleh tahu? Mahasiswa UNED Mas. Oh, mahasiswa. Mungkin Mas ada riwayat penyakit sekarang ini apa yang dikeluhkan? Ini Mas, tadi saya habis basket. Oh iya, Itu lupa nggak pemanasan. begitu nih Mas. Akhirnya cedera. Cederanya tuh gini Mas. Ini, Kaki ini jadi lemah. oh iya, Terus nyeri gitu Mas. nyerinya di bagian mana Mas? Di bagian sini. Oh iya, iya. Terus Setelah saya pijit-pijit ini kok tambah sakit. Terus saya coba buat jalan. Iya. Tambah lama kok tambah ragu gitu Mas. oh, jadi ragunya itu gimana maksudnya Mas? Kayak was-was gitu. Nah was. Oh iya. Terus Gitu. saya terus gimana bingung. Gitu ya Mas. Iya, iya. Baik, sebelumnya pengkajian ini semoga ditemukan ya Mas. Saya mau bertanya, saya mohon izin mau memeriksa tekanan darah Mas. Sedikit. Permisi ya Mas. Ya. Lemas saja, rileks, tidak perlu kaku. Ya. Ini gimana? Ya. Baik, Mas Ajis, ya, sesi pengkajian sudah ingin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengkajian yang saya lakukan pada pasien dan saya mendapatkan beberapa data abnormal, yaitu yang pertama adalah mengeluh sulit menggerakkan bagian telapak kaki, lalu yang kedua gerakan lemah, lalu yang ketiga merasa ragu saat mencoba lari, lalu yang keempat rasa kaku di bagian telapak kaki, lalu yang kelima nyeri di bagian telapak kaki, dan lalu yang keenam yaitu raut wajah kesakitan.
Baik, lalu di sini adalah masalah utama keperawatan yang muncul, yaitu di sini ada data keperawatan, lalu ada etiologi dan juga masalah keperawatan. Data keperawatan terdiri dari subjektif dan juga objektif. Nah, yang pertama adalah satu, sulit menggerakkan ekstremitas, lalu yang kedua enggan melakukan pergerakan, dan juga ada objektif. Yang pertama adalah rentang gerak atau ROM menurun, lalu yang kedua gerakan terbatas. Etiologinya yaitu kurang terpapar informasi tentang aktivitas fisik, dan masalah keperawatannya yaitu gangguan mobilitas fisik. Lalu di sini adalah subjektif. Yang pertama adalah mengeluh nyeri, lalu objektifnya adalah tampak mengeringis. Etiologinya agen pencedera fisik, masalah keperawatannya nyeri akut, dan masalah keperawatannya yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kurang terpapar informasi tentang aktivitas fisik, ditandai dengan sulit menggerakkan ekstremitas, enggan melakukan pergerakan, rentang gerakan ROM menurun, dan gerakan terbatas. Lalu yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, ditandai dengan mengeluh nyeri dan tampak mengeringis. Lalu di sini ada intervensi keperawatan pertama, yaitu terdiri dari diagnosis keperawatan, laporan keperawatan, dan tindakan keperawatan. Untuk diagnosis keperawatan, yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kurang terpapar informasi tentang aktivitas fisik, ditandai dengan sulit menggerakkan ekstremitas, enggan melakukan pergerakan, rentang gerak ROM menurun, dan gerakan terbatas. Lalu di sini ada luaran keperawatan. Setelah dilakukan perawatan selama 4 hari, gangguan mobilitas fisik dengan kriteria hasil. Yang pertama, pergerakan ekstremitas meningkat 5. Yang kedua, rentang gerak ROM meningkat 5. Yang ketiga, gerakan terbatas menurun 5. Dan lalu di sini tindakan keperawatan dukungan ambulasi. Yang pertama adalah observasi. Yang satu, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Yang kedua, monitor kondisi umum selama melakukan ambulasi. Lalu di sini ada terapeutik, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan ambulasi. Lalu ada edukasi. Yang pertama, jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi. Yang kedua, ajarkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan. Baik, lalu ini ada intervensi yang keperawatan yang kedua, yaitu terdiri dari diagnosis keperawatan, laporan keperawatan, dan tindakan keperawatan. Untuk diagnosis keperawatan, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, ditandai dengan mengeluh nyeri dan tampak meringis. Lalu ada luaran keperawatan. Setelah dilakukan perawatan selama 4 hari, nyeri akut dengan kriteria hasil. Yang pertama, keluhan nyeri menurun 5. Yang kedua, meringis menurun 5. Lalu di sini ada tindakan keperawatan, manajemen nyeri. Yang pertama adalah observasi, ada identifikasi lokasi, karakteristik durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri. Yang ketiga, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Lalu ada terapeutik, berikan teknik farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Lalu ada edukasi. Yang pertama, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Lalu yang kedua, jelaskan strategi meredakan nyeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mas sekarang keadaannya? Alhamdulillah mas, sudah baik. Baik ya. Baik mas, gini saya akan mengedukasi terkait keluhan masalah mas Adi ya, sama melakukan tindakan untuk pengurangan rasa nyeri ya. Jadi gini, nanti kalau misal mas Adi ingin melakukan kegiatan atau apa, mungkin mas Adi bisa membantu minta bantuan kepada orang-orang terdekat gitu ya mas. Terus terkait dirinya mas Adi bisa agak hati-hati gitu ya mas, agar tidak timbul
hari yang terlalu. Gitu, Mas. Ini saya akan melakukan tindakan untuk mengurangi rasa nyeri dari Mas Ajis, yaitu dengan cara kompres hangat. Gitu, Mas. Oke. Terus saya Mas. Terus ya Mas. Kompres hangat ini dilakukan minimal 15 menit Mas. Itu ya, nanti kalau Mas Ajis timbul nyeri lagi atau nyerinya timbul sekali, jadi bisa melakukan kompres hangat. Ini kompres hangatnya setiap rutin atau hanya pas harian? Iya Mas, kalau bisa dirutinkan, jadi nanti nyerinya bisa hilang gitu Mas. Ya 15 menit. iya Mas, 15 menit itu diulangi beberapa kali Mas, satu kali. Oke. Terus saya mau cek tekanan darah ya, mau kita kembali. Ini enggak apa. Itu Mas bisa dilepas saja. Siang Mas. Ya. Baik Mas, untuk tekanan darahnya alhamdulillah normal. Baik, sesi implementasi saya akan akhiri ya Mas. Ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, setelah dilakukan kegiatan implementasi kepada pasien, maka didapatkan hasil evaluasi, yaitu subjektif. Yang pertama, bagian telapak kaki pasien sudah tidak kaku. Yang kedua, pasien sudah tidak ragu saat menggerakkan bagian telapak kaki. Yang ketiga, pasien sudah tidak ragu saat akan berlari. Yang keempat, gerakan pasien sudah kuat. Lalu yang kedua adalah objektif. Yang pertama, pasien sudah tidak mengeluh nyeri. Yang kedua, raut wajah pasien sudah tidak kesakitan. Lalu di sini ada asesmen, yaitu masalah sudah teratasi, planning, hentikan intervensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a